apakah forum ini juga bisa dikatakan sebagai forum evaluasi terhadap kinerja Kemenhan? Akhirnya jadi begitu. Akhirnya jadi seperti itu. Kalau mungkin semalam itu 3 calon ini tidak ada yang berpejabat Menhan, akan sama. Itu akan sama. Kalau saya mungkin ya bolehlah saya dianggap konservatif ya. Artinya saya pro kerahasiaan kan gitu. Artinya tidak semua urusan pertahanan negara itu bisa dipublikasikan. Mereka semua katakanlah protes soal kerahasiaan, protes soal transparansi dan akuntabilitas. Tapi kemudian menyodorkan beragam data, ya kan? Iya. Yang kata mereka valid, kan gitu. Oke, welcome to Total Politik, dan kita sudah bersama lagi nih Dit ya hari ini, dan kita temanya hari ini soal pertahanan. Ya, udah kayak debat kandidat ya. Termasuk membahas itu. Bertahan menuju tahun politik dan di tanggal-tanggal tua. Iya. Ya kan? Membangun pertahanan kita di saat-saat sulit. Termasuk pertahanan diri ini ya. Dan yang pertama sudah bersama kita hari ini seorang dengan tagline belok kanan hati panas. Iya, belok kiri hati panas. Iya, jangan sampai bikin hati panas. Dan kalau bisa ada apa-apa kita bisa bikin drilling penculikan. Latihan. Ya, drilling, latihan. Drill. Iya. Penculikan. Iya. Tapi drill. Kan drill. Drill tapi penculikan. Iya. Kalau tidak dilatih tidak akan profesional. Betul. Tapi akhirnya aspirasi beliau dijawab dan didengar dan dijawab oleh presiden. Makanya waktu itu Panglima TNI-nya akhirnya Pak Yudo. Iya. Maka beliau bilang abis itu darat lagi nggak apa-apa. Iya. 6 bulan deh. Siapa lagi Rian? Laksamana Soleman Ponto. Mantan kepala Bais TNI. Terima kasih Pak. Sudah datang sini kan biar agak militeristik dikit. Terima kasih Pak sudah. Siap, terima kasih. Siapa bilang pelawan angkatan darat? Dan yang kedua nih. Yang kedua ini juga mengamati pertahanan ya. Dia bisa mempertahankan semuanya kecuali ancaman kerontokan rambut sedikit. Pertahanannya agak-agak longgar di situ ya. Iya, butuh arhanut yang kuat itu ya. Ancaman ini. Teman lama kita ya kan? Yang udah lama gak ketemu juga lu karena terlalu lama digorong-gorong lu kayaknya kan. Iya kan, kalau pertahanan ini urusannya gorong-gorong aja, nggak boleh banyak orang-orang rahasia. Ada Mas Harul Fahmi. Gimana Mas Fahmi kan? Mantap kan bertahan sampai hari ini kan. Ya itu tadi kecuali rambut kan. Bagus juga semua lu pertahankan kan. Kecuali rambut. Iya. Kita ke Laksamana dulu. Iya, melihat debat semalam lah. Iya. Ini kenapa kita undang Mas Fahmi dan Laksamana Soleman Ponto ini, karena kami pun sebenarnya nggak paham amat barang ini Pak. Iya. Yang paham tuh tadi malam Pak Prabowo, Mas Anies dan Mas Ganjar. Iya. Pokoknya kayaknya seru, ada emosi. Tapi kok emosi soal apa ya? Gua nggak paham. Iya. Tapi ketiga capres paham betul kayaknya ya. Tapi nggak tahu menurut Pak Soleman dan Mas. Aku itu malah bingung. Judulnya debat kan. Tapi yang terjadi itu debat atau cerdas cermat. Itu. Kalau debat ya, setahu saya, debat itu kita memperdebatkan sesuatu yang dilihat bersama, lalu didebatkan. Misalkan kita lihat gelas, ya kan? Begitu gelas berdebatlah di situ. Misalkan ada orang Perancis, orang Indonesia, dan orang Cina. Kalau orang Prancis gelas. Enggak. Begitu dia lihat gelas, wah, gelas ini bagus sekali. It's nice for wine katanya. Begitu orang Cina, oh, it's nice glass. How much the price? Begitu orang Indonesia, oh, nice glass. Good for true maling katanya.
Jadi berdebatlah ketiga orang ini tentang gelas. Itu debat. Walaupun punya background Ya yang jelas. berbeda-beda. Ketika berdebat, di situ kita bisa melihat background dari masing-masing orang itu melihat masalah kasus yang sama. Itu Parle français. kalau menurut saya. Tapi kalau diajukan pertanyaan pertama, itu zaman aku dulu SD cerdas cermat itu. Apalagi ditutup terakhir. Kalau dulu pertanyaan terakhir pertanyaan bebas. Artinya pertanyaan bebas dari pengikut cerdas cermat itu. Aduh, kita pun nggak berani kalau Pak Ponto yang tanya kita soal Iya kan? pertahanan ini. Nah, jadi sekarang tadi malam kalau itu kita anggap ya oke lah. Apa cerdas cermat rasa debat ya sudah apa-apa lah. Nah, oke, kita melanjut kedua. Setelah itu karena kita tidak tahu kan maunya apa ya sudahlah. Yang kedua, ketika ini sudah terjadi perdebatan. Nah, berdebat sekarang kita mendidebatkan itu dilihat dari sudut mana? Perdebatan ini apakah kita melihat dari teori pengetahuan tentang teori atau pengimplementasiannya? Contoh pertahanan. Kita bicara pertahanan kan? Apakah kita bicara teori tentang pertahanan atau bagaimana menerapkan pertahanan di Indonesia? Waduh, kalau buat kami dua-duanya pun kami bingung, Pak. Teori mau pelaksanaan. Ya kan itu. Mau gelas Prancis, gelas India sama Pak, kita sama-sama bingung. Jadi untuk menjawab itu kan kita juga ini maunya kemana? Karena kalau dijawab ya misalnya jawab teori, ya kalau teori kebebasan mimbar suka-suka. Masing-masing punya alasan dengan teorinya sendiri-sendiri. Ya kan? Kalau kita bilang implementasi itu harus merujuk kepada aturan perundangan. Aturan perundangan juga tidak dibahas semalam. Jadi kesimpulan saya semalam itu bicara teori. Kalau teori ya suka-suka, jadi semua benar jadinya kan. Ya omon-omon ini ya. Jadi omon-omon. Ya kan gimana? Karena kita mau lihat dari mana ininya. Tolak ukurnya. Nah, sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia pertahanan gitu ya, Pak Sulaiman melihat semestinya perdebatan itu ada tataran apa dan seperti apa ekspektasi Bapak untuk melihat Untuk bidang pertahanan ini ya. Di bidang pertahanan. Kalau kami berdua kan No clue. manusia kosong ya soal ini. Soal lain bisa diadu Ekspektasi gitu. kalau saya ekspektasi saya itu ketika kita berbicara pertahanan itu adalah bagaimana ketiga paslon ini punya visi menerapkan pertahanan di Indonesia ini seperti apa. Jadi untuk yang jelas sebagai presiden nanti mereka harus bertanggung jawab menjaga Indonesia ini supaya ada terus di permukaan bumi ini. Itu kalau kita bilang pertahanan kan. Itu omongan Pak Prabowo terus tuh. Iya, itu tugasnya. Supaya ada terus. Nah, dengan ada terus ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Tidak bisa setiap orang datang, saya bikin ini, saya bikin itu. Enggak bisa. Kenapa enggak, Pak? Hah? Harus sudah ada aturan yang disepakati bersama semua rakyat. Begini loh kalau kita. Nggak bisa tiba hari tiba akal namanya kalau setiap orang datang langsung mau-maunya sendiri. Nah ini Mas Ganjar kemarin, nih yang saya catat ya, Mas Ganjar itu lebih banyak bicara, kalau Pak Prabowo tradisional, ya kan? Konvensional pertahanan seperti yang Pak Sulaiman omongin. Kalau Mas Ganjar itu bicara soal pertahanan itu perencanaannya harus bottom up, perencanaannya berantakan nih gitu. Nah kalau Mas Anies banyak ngomongin soal hubungan internasional dan geopolitik. Nah, Gimana? Gini, kalau kita berbicara bottom up down, itu kan pelaksanaan yang ada di dalam suatu organisasi yang kita sendiri belum tahu pasti.
Jadi kita tidak bisa itu merupakan satu kepastian. Itu udah nanya prajurit yang beliau temui. Ya tetap saja walaupun itu kalau bagi saya, kalau itu hanya hasil tanya-tanya, ya bagaimana dia itu tadi bilang, apakah ini kalau hanya teori tanya-tanya, ya kebebasan mimbar jadinya, ya terserah, ya kan? Tapi kalau kita berbicara ada standar yang sudah disepakati, itu seharusnya berdasarkan aturan nomor sekian maka ini dilaksanakan sekian, ya kan? Karena tidak selalu dari bawah ke atas ke bawah, itu relatif lah. Jadi menurut Pak Ponto ini terlalu bebas atau Terlalu bebas. Oh. Terlalu bebas sehingga masing-masing ya suka-suka. Ya Pak Ganjar dengan begitu ya karena dia mendapat input dari orang lain. Pak Prabowo karena dia melaksanakan, dia tahu baca dengan aturan yang di dalam ya. Sebab Prabowo di situ dia apa? Dia sulit melepaskan diri, saya ini Menhan atau Prabowo. Atau kandidat capres ya. Iya, sebagai kandidat capres atau dia sekarang Menhan. Sulit. Sedangkan Pak Ganjar dia bukan seorang Menhan, dia ada gubernur, bebas dia ngomong apa, dia suka-suka. Sama dengan Pak Anies, kan terlalu bebas. Makanya itu saya tanya tadi, kita mau lihat dari tolok ukur mana ini. Oke. Kalau kita cuma lihat dari bottom up, itu sangat relatif itu. Iya. Dan tidak banyak mengungkap atau menjelaskan isi kepala dan kebutuhan kita soal pertahanan dan geopolitik. Kenapa? Itu, Pak. Ya karena kita tadi logika berpikirnya itu polanya tidak diatur dulu. Misalkan tadi sudah Pak Prabowo itu bagus. Misalkan kita harus jaga Indonesia ini ada terus setiap zaman, tidak hilang dimakan zaman. Artinya kita membuat pertahanan. Lalu bagaimana bentuk pertahanan yang kita akan buat? Apakah bentuk pertahanan itu nantinya kita merujuk kepada teori A, B, C, D? Ataukah kepada peraturan yang sudah ada kita buat sebelumnya? Yang mana? Lah karena tidak ditentukan, ya suka-suka orang-orang ini. Karena tidak ada relatif, sangat relatif. Kita ya jadi seperti gelas tadi. Satu jawabannya rencana dari seorang yang sedang menjabat sebagai Menhan, yang satu orang bebas, tidak bersangkut dengan situ. Yang satu seorang pelajar, bukan pelajar apa? Ilmuwan, akademisi. Scholar. Mana benar mana salah? Ya seperti tadi. Ini gelas bagus, harganya mahal. Ini gelas bagus, for wine. Mana yang benar, mana yang salah? Tergantung latar belakang dari masing-masing. Karena kita tidak tentukan. Nah, coba kalau kita mulai. Pertahanan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 2002 yang menyatakan bahwa ancaman adalah ancaman militer dan non-militer. Bagaimana menurut Bapak menghadapi ancaman militer dan non-militer? Apa saja ancaman non-militer yang akan datang menghancurkan Indonesia potensi? Kan tadi malam sempat kan Mas Ganjar bahas soal cyber itu apa, diplomat cyber ya. Bagaimana kita mau menilai itu? Ya bisa saja benar. Karena itu berdasarkan teori kan benar-benar saja. Tapi apakah ini bisa diimplementasikan? Nah, kenapa? Karena kita sendiri tidak dari awal tidak berbicara ini implementasi. Tapi kalau saya mengatakan ini Pak Ponto, kalau Pak Ponto bilang ini cerdas cermat, kita bisa terima pendapat itu karena berbagai macam argumen tadi Pak Ponto sempat sampaikan. Tapi apakah forum ini juga bisa dikatakan sebagai forum evaluasi terhadap kinerja Kemenhan? Akhirnya jadi begitu. Akhirnya jadi seperti itu. Akhirnya seakan-akan Menhan ini menjadi terdakwa, ditanya kamu begini. Kan itu yang terjadi. Karena terlalu luasnya, kita tidak batasi.
skripsi aja ada pembatasan, undang-undang ada batas. Tidak bilang ini masalah pertahanan, masalah keamanan, masalah politik luar negeri, masalah wow. Superman apa? Yang coba pertahanan saja. Begitu. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 32, pertahanan itu menghadapi ancaman militer dan non militer. Ancaman non militer saja itu sebanyak lembaga departemen terkait. Berapa banyak lembaga departemen kita? Sebanyak itu ancaman non militer. Belum ancaman militer. Mana saja ancaman militer? Kapan ancaman yang ada itu menjadi ancaman militer? Satu pun waktunya nggak ada, Pak. Terus 4 menit, bagaimana? Apa yang bisa diharap dari situ? Jadi bagi saya ya nice to know aja. Mas Fahmi gimana Mas Fahmi catatannya? Diskusi lagi kalau kata Pak Ponto itu diskusi cerdas cermat lah ya. Gimana ya? Catatan lu gimana, Mas? Ya tadi malam itu ya sebenarnya semua berusaha memotret berbagai persoalan ancaman, tantangan di sektor pertahanan ya. Tapi kemudian mikrofonnya deketan, Bang. Sorry. Oke. Ya tapi kan masalahnya kemudian itu juga tidak karena keterbatasan waktu ya akhirnya tidak terjelaskan dengan baik juga ya persoalan-persoalan itu. Jadi selesai kita bicarakan persoalannya, kemudian habis itu mestinya dilanjutkan dengan gagasan-gagasan yang sifatnya tadi patut dan layak diimplementasikan. Nah, akhirnya yang muncul itu kulit-kulit semua, dagingnya nggak ada gitu loh. Dagingnya nggak ada. Nah, akhirnya rujukan kita ya kembali ke dokumen visi misi. Dokumen visi misi isinya apa? Ternyata yang ada di visi misi nggak semua juga disampaikan terjelaskan di forum debat. Waktunya nggak cukup, gitu kan. Sementara waktu yang tersedia justru dimanfaatkan bukan untuk mengelaborasi, menjelaskan gitu ya. Artinya bertanya hal-hal yang substantif gitu enggak, tapi lebih sibuk mereka itu kemudian untuk mempersiapkan serangan dan kemudian mempersiapkan pertahanan yang kuat untuk menjawab terhadap serangan itu. Itu yang terjadi yang kita lihat. Akhirnya yang mungkin ya sudah ada di kepala masing-masing capres ini nggak muncul semua, ambiar semua kan. Nah, padahal yang kita tunggu yang nonton TV dari mulai dari di kantor, di warung kopi segala macam itu nunggu dagingnya kan gitu. Dagingnya nggak ada gitu. Nah, tapi kira-kira begini, dari sekian banyak penjelasan itu kita bisa menilai lah ya, mana yang kemudian visi misi yang realistis, mana visi misi yang visioner gitu ya, dan mana visi misi yang cuman bentuk kegenitan aja ya, gimmick aja gitu kan. Nah, menurut saya walaupun banyak dibahas ya soal kesejahteraan prajurit, tapi persoalan kesejahteraan prajurit itu kemudian lebih terlihat di dalam debat kemarin itu lebih terlihat sebagai bentuk kegenitan saja untuk menggoda potensi elektoral di keluarga besar TNI kan gitu. Istri prajurit, iya kan, kesejahteraan itu urusan orang rumah, Pak. Betul, Pak. Ya kan, urusan orang rumah. Jadi soal kesejahteraan, soal anak prajurit yang kemudian akan dikuliahkan gratis. Kemudian ada juga soal bagaimana meningkatkan jumlah jenderal perempuan misalnya seperti itu. Nah, itu kan bentuk-bentuk kegenitan gitu ya. Termasuk soal rumah prajurit itu? Nah iya, sama, itu bentuk-bentuk kegenitan. Bahkan itu pun dengan menggunakan data yang setahu saya agak kurang pas gitu ya, agak kurang tepat. Gitu. Karena misalnya soal rumah prajurit itu misalnya. Kebutuhan rumah prajurit itu 600 ribuan lah ya, 600 ribuan tempat tinggal hunian ya,
kita sebut hunian ya. Bukan nggak harus rumah. Karena tidak harus rumah, karena bisa rusun segala macam kan. 600.000 hunian lebih gitu. Sampai sekarang dalam catatan kita sudah ada 400 ribuan hunian yang tersedia. Jumlah prajurit kita itu sekitar 400.000 lebih, dan sebagian diantaranya ini bujangan, gitu ya. Bujangan yang harus tinggal di mes, di bara segala macam. Jadi belum butuh tempat tinggal. Jadi saya jadi mikir yang problem rumahnya itu di mana kemudian gitu loh. Iya. Oke. Iya kan? Ya. Nah, artinya sampai itu menjadi problem yang harus diperdebatkan sedemikian rupa dalam debat gitu ya, debat capres ini. Kalau itu kemudian dalam forum evaluasi di kementerian atau instansi teknisnya itu nggak ada masalah saya kira ya. Tapi kalau dalam debat capres kita kan terlalu sibuk kemudian mengurus hal-hal yang mikro begitu, sementara isu besarnya ini kita mau belanja ini, belanja itu, mau bikin ini, bikin itu, mau adakan ini itu. Duitnya dari mana gitu. Itu yang mestinya juga diperdebatkan, keleluasaan fiskal kita ya, bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berada pada kondisi yang ideal, beli pesawat baru misalnya, bukan beli pesawat bekas, beli alutsista dengan nggak perlu hutang misalnya. Walaupun itu juga menimbulkan pertanyaan bagi saya, kalaupun kita punya cash gitu ya, artinya ada ketersediaan anggaran yang cukup untuk belanja cash, belanja tunai. Di mana produsen alutsista yang kita bisa belanja tunai, belanja cash tanpa hutang? Maksudnya kita kayak ke supermarket gitu ambil barang itu nggak bisa langsung? Ya nggak bisa, barangnya itu made by order. Barangnya itu dibikin berdasarkan pesanan. Kalau nggak ada yang pesan ya nggak dibikin. Terus karena baru dibikin kalau ada pesanan, dia multi years. Dia multi years, ya kan? Syaratnya dia baru akan kita mulai dibikin setelah ada DP. Karena ada DP berarti kan ada angsuran berikutnya. Itu apa namanya dalam sistem keuangan negara kalau bukan hutang? Dalam catatan itu namanya apa kalau bukan hutang? Kalau ada prinsip mencicil itu kan. Nah, itu kan juga akhirnya tidak bisa terjelaskan. Kita bicara fokus pada keyword utang, keyword bekas segala macam, tapi nggak ada kesempatan. Kalaupun toh ada kesempatan, itu sempat ada kesempatan untuk bicara soal pesawat bekas itu dan utang, tapi kemudian nggak bisa dielaborasi karena kok begitu jawabannya kok mungkin agak Pak Prabowo terutama ya, jawabannya mungkin dianggap sudah cukup. Ini kalau dilanjutkan makin bagus jawabannya mungkin gitu ya. Akhirnya beralih lagi ke persoalan lain. Jadi lompat-lompat dan akhirnya kita nggak melihat hal-hal yang sangat serius, ya atraksi aja nih kemarin debat ini kan gitu. Iya. Anda lihat juga itu atraksi aja itu Pak, termasuk salah satu fokus gitu misalnya Pak, yang juga jadi perdebatan dan kita pun juga nggak paham sampai sekarang gitu ya, soal alutsista bekas ini, pembelian pesawat atau kapal itu bekas, itu kan menjadi quote unquote ya, semacam olok-olok gitu Pak. Iya. Dan perdebatan yang juga cukup menyita perhatian di debat kemarin. Ada pengalaman nggak Pak? Esensialnya gimana sih Pak sebenarnya? Justru itu yang saya bilang, bahwa ketika Pak Prabowo ini dia kan ditanya, dia menjawab sebagai Prabowo apa sebagai Menhan. Kalau jawaban Menhan sudah pasti, jawaban itu di dalam itu ada pengaruh politik hukum negara saat itu ketika pengambilan keputusan itu. Sehingga tidak mungkin bahwa itu adalah keputusan Prabowo seorang. Tapi dia berupaya menyampaikan sebagai seorang Menhan kan. Nah lalu yang satu juga, ya kalau kita sebagai prajurit ya baru. Ya mana semua orang tuh pengennya baru. Udah pasti itu. Makanya saya bilang tadi, kita mau lihat dari sisi mana ini. Kalau secara teori psikologis kalau barang baru sudah selesai. Ya kalau bekas ini kan bisa banyak markup-nya atau ya justru itu ketika kita memutuskan
itu tidak bisa tidak keputusan seorang saja, ada politik hukum yang mempengaruhi itu. Tapi itu dianggap kebijakan yang kurang bagus lah. Karena kita pengennya ya alutsista kita prima, baru. Ya itu kan ini itu kita ideal, juga idealnya begitu, tapi kan kita tidak tahu ketika kita duduk di sana bagaimana politik hukum yang saat itu. Bagaimana dari presiden saat itu juga pasti akan ada. Dari menteri keuangan ada, dari mana-mana, dari menteri luar negeri menyampaikan ancaman di luar seperti apa, itu banyak. Menhan sebagai keputusan. Setelah mempertimbangkan segala macam baru diputuskan. Jadi susah kita bilang itu salah itu benar yang mana. Tapi kalau kita ukuran ideal, ideal ya barulah. Itu ideal. Itu sudah ideal. Ya kalau ideal, kalau mungkin semalam itu 3 calon ini tidak ada yang berpejabat Menhan, akan sama. Itu akan sama. Debat kusir aja jadinya. Tapi kalau yang saya melihat itu ya sama dengan melihat gelas tadi, tergantung latar belakangnya dia di mana. Itu dalam melihat situasi. Nah, dari 2 ini bebas merdeka suka, tapi yang satu terikat dia. Dia sangat terikat. Karena dia masih incumbent. Masih pejabat. Dia buka salah. Ditutup juga salah. Ada undang-undang ITE. Itu makanya saya bilang itu tadi. Ini ya nice to know. Nah, bagi kita senang melihat ini ada masalah ini. Ini ada begini. Ya sudah, sampai di situ. Emang apa yang terjadi itu seperti apa sih sebenarnya menurut pandangan Pak Ponto? Apanya? Level pelaksanaannya, apakah benar angka pengelolaan pertahanan kita itu di angka 5 dan angka 11 dari 100 yang dibilang oleh Mas? Itulah yang saya bilang, itu pakai dasar teori apa kan? Ya kalau teori umum suka-suka orang menentukan teori. Tapi kalau kita mengukur dengan implementasinya, maka mengapa ada undang-undangnya. Kita lihat dari implementasi ini. Apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang, apa yang sudah dilakukan. Seperti apa Pak? Mana undang-undang sampai implementasi seperti yang Pak Sulaiman Ponto amati sekarang kan ini waktu lebih dari 2 menit nih di sini. Jadi banyak penjelasan. Nggak dibatasi ini 14 detik lagi gitu nggak ada. Ya, misalkan undang-undang itu menyatakan bahwa kita dalam pertahanan negara itu menghadapi ancaman militer dan non-militer. Oke? Nah, dari sini akan dipertimbangkan dalam ancaman militer dan non-militer mana yang paling bisa berpengaruh untuk menghancurkan negara ini. Di situ bisa lihat. Oke, kalau saya ditanya, ini kan kalau saya. Iya, saya ancaman militer apa? Non-militer. Non-militer itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya 5. Ancaman non-militer, ancaman militer 1. Jadi perbandingan. Nah, di dalam Undang-Undang Indonesia, ancaman militer dan non-militer dua-duanya itu masuk dalam pertahanan negara. Nah, ini yang harus kita tahu. Sehingga pertahanan negara kita itu mengurus 5 non-militer, 1 militer. Dengan demikian mana yang paling berpotensi menghancurkan negeri ini? Militer hanya 1/6. Berarti dari situ kita baru bisa lihat kalau dia berpikiran seperti itu, dia akan memprioritas bagaimana non militer ini. Ya berarti nggak tepat juga dong ngabisin banyak uang untuk alutsista segala macam. Ya saya juga nggak tahu dia pakai apa hitungannya. Kalau pakai hitungan. Kalau pakai saya, itu akan ini hanya 1/6. Itu akan di mana non militer salah satunya cyber. Itu non militer. Nah itu bisa ke sana kalau ada ukuran seperti itu. Kalau tidak ada ukuran kita tidak bisa berdebat. Iya betul. Ukurannya ini los ya kan. Lah kan itu. Lah sekarang kita bisa saya bilang kalau saya bisa bilang mengapa non militer karena dia 5. Dan semua punya
bobot yang sama. Ini argumen paling harusnya argumen untuk mengkritisi Pak Prabowo ada di sini nih ya. Iya, yang mana yang mau Iya. Ya semuanya. Iya. Semuanya. Pak Prabowo juga punya jawaban untuk yang 5 Iya, ini. ini. Iya. Semuanya. Dia kan Tapi bilang bangun fakultas sains justru itu. Disinggung soal Iya, itu. tapi kan yang menjadi perdebatan kan soal belanja alutsista tadi. Iya, padahal belanja alutsista Gimana itu maksudnya? nggak sampai separuh dari total anggaran. Itulah yang dibilang kita ini berbicara sektoral ini atau berbicara dari awal kan bahwa kita mengelola pertahanan negara ini untuk menjaga Indonesia ini tidak terhapus dari peta. Kan itu. Untuk itu maka ada 6 ancaman yang bisa membuat Indonesia ini terhapus dari peta. Nah dari situlah baru kita hitung-hitung mana yang paling prioritas. Oh, tapi ya Itu baru kita filosofi berdebat. Itulah. Jadi pertama kali kalau kita bicara pertahanan, ini lesson learn-nya nih dari apa yang kita lihat tadi malam. Yang pertama harus diterima secara objektif adalah agar Indonesia tetap ada di peta. Iya, betul. Iya. Lah kalau enggak itu untuk apa kita berbicara pertahanan? Iya, berarti itu. narkoba itu mungkin nggak? Kok bisa? Siapa bilang tidak? Kan itu salah satu. Gara-gara narkoba semua jadi miring? Oh iya ya. Iya bisa. Hah? Iya. Bisa. Iya. Gitu. Jadi Lo kenapa ketawa sendiri lo? Miring bisa kayak gini contohnya nih. Iya bisa ketawa sendiri. BNN. dan ini semua punya bobot yang sama. Satu republik miring Tuh. ini gimana gue? Lah, coba kan. Iya kayak dulu di Portugal juga. Iya. Mami gimana? Coba ngeliat ini. Kesehatan, contoh, misalkan kesehatan. Kalau kita dikasih makan bayi kita 5 tahun lagi terjadi penurunan IQ. gimana? Iya. Sudah enggak kita melihat itu? Itu pertahanan gitu, Pak. Ya pertahanan juga menurut Undang-Undang Indonesia. Yang makanya saya bilang Undang-Undang Indonesia itu Undang-Undang 3 2002 menyatakan bahwa sistem pertahanan negara itu dalam menghadapi ancaman militer dan non militer. Militer menempatkan TNI sebagai unsur utama, dibantu komponen cadangan dan komponen pendukung. Baru lembaga departemen terkait sebagai unsur utama. Udah nggak ada departemen lembaga dan kementerian sekarang. Apa sekarang? Kementerian. Undang-undang, saya baca undang-undang. Undang-undang. Mau ada enggak? Undang-undang bunyinya begitu. Undang-undangnya bentuk masih lama. Undang-undangnya masih Oh seperti masih itu. lama. Oh, sorry Pak. Iya. Berarti harus Jadi diubah tuh undang-undang. 2002. misalkan paling gampang. Di dalam lembaga departemen kita atau kementerian itu kan ada yang namanya Badan Penanggulangan Bencana. Jadi menanggulangi bencana itu masuk dari pertahanan. Ya. Oh. Jadi Indonesia juga bisa hilang gara-gara gunung meletus terus-menerus. Betul, nggak ada hilang di peta. Pokoknya Ya, itu kalau pernah ada perdebatan terjadi, ya. balik ke pasal 1 tadi. Iya. Mempertahankan agak ada Iya, di peta. tetap ada Nah, di situ. ada satu hal yang Itu. kritis, Pak. Tadi malam itu Pak Prabowo dianggap tidak bersimpati kepada rakyat Palestina. Karena bilang, "Wah, itu karena lemah di Gaza itu makanya mereka berjajah." Nah, gitu. Beliau itu seorang militer. Makanya jangan dibelokkan ke sana kemari. Lah dia kan punya hak juga untuk begitu. Sebagai seorang militer, ya justru melihat ya gara-gara nggak punya tank itu bisa diajar kan. Militer. Lemah secara Iya secara militer ya jelas. Iya. Ya Itu jangan contoh lupa. kasus yang bisa kita jadi bahan Lah, pelajaran. kan? itulah ya. Tapi kan itu Pertahanannya dijawab nggak kuat. dengan komitmen dia Itu. soal membangun Jadi- kedutaan besar jadi di sana, begini, misalnya kan itu. ketika kita berbicara Palestina itu kita harus lihat kita berbicara dari sisi militer atau dari sisi polugri. Iya. Yang mana? Iya. Itulah yang saya bilang kita berdebat tapi kita tidak punya kisi-kisi. Kita tidak batasi. Kalau kita berdebat, oke, mari kita berdebat masalah Palestina. Apa? Dari sisi apa? Iya. Sisi militer atau sisi polugri? Baru bisa. Kalau enggak ya begitu. Loh kalau seperti itu, ya apa bedanya dengan orang buta pegang gajah? Betul. Sama. Tergantung apa yang dipegang. Iya. ya, Ya, itu yang terjadi. Berarti kita intinya petakan dulu 6 tadi, ya kan, di 1 di militer, 5 non militer, kemudian baru dia ukur skala prioritas Ya, mana. jadi gitu. begini, kita samakan persepsi dulu
bahwa ketika berbicara pertahanan negara di Indonesia, pertahanan ya, itu adalah dalam rangka menghadapi ancaman militer dan non-militer. Ini kenapa Pak Prabowo nggak ini ya mengajak orang berpikir kayak begitu ya? Ya karena beliau dari awal sudah diganggu. Dihajar begitu. Gimana Mas? Nah, apa menurut lu Pak Prabowo? Jadi kesannya tadi kata Pak Poto harusnya nggak mengeluarkan segenap. Ya. Sebenarnya Dia tahu ini banyak salah kaprah, tapi mungkin pasti Pak Poto ilmu sama lah sama Pak Prabowo. ya, kalau menurut saya itu dari sama. awal ketika kita merancang debat itu harus dibatasi di situ. ya apa yang basisnya mestinya ya dari dokumen visi misi masing-masing capres, kemudian itu yang diuji, dielaborasi, yang ditanggapi gitu. Atau yang sudah disampaikan. Tapi masalahnya lagi Pak, kalau kita berbicara visi misi, ya ini juga bebas semua suka-suka dia. Karena tidak ada pembatasan. Misalnya tidak ada yang menyebut soal ya berbasis tadi peraturan perundang-undangan, misalnya ada undang-undang Undang-Undang 3 tahun 37 hubungan luar negeri 2002 misalnya kalau terkait pertahanan ya Pak. Ya, Undang-Undang TNI, Undang TNI, ada Undang-Undang Polri, ada Undang-Undang ini ya yang terbaru misalnya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang disampaikan kemarin oleh para capres itu ada di Undang-Undang PSDN, Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ya. Nah, sementara kita nggak melihat ada yang merujuk ke undang-undang nih. Apa yang perlu apa yang diatur undang-undang? Apakah itu perlu dibenahi, ditambah atau disesuaikan, misalnya dengan perkembangan zaman, dinamika? Kan itu nggak. Jadi ukurannya memang nggak ada, nggak jelas. Yeah. Cuman artinya ini visi yang tidak berpijak pada ketentuan perundang-undangan, tidak berpijak pada, bahkan kalau kita bicara teori pun, nah kan mestinya juga jelas ya. Oh ini kita bisa simpulkan, oh ini dari teori mana? Ini kan akhirnya jadi sekedar apa yang mereka ingin bayangkan, ingin mereka wujudkan, tapi karena tidak berpijak kemana-mana, tidak berpijak ke teori, tidak berpijak ke aturan, akhirnya jadi ini gimana caranya mewujudkan? Ya akhirnya udah jadi saling serang itu aja, saling serang, saling bantah. Jadi begitu. Mas Fahmi, salah satu yang menjadi concern adalah kemarin Pak Prabowo banyak mengajak Mas Anies dan Mas Ganjar untuk bicara di luar forum. Iya. Itu gimana problemnya? Konteksnya kerahasiaan ya. Coba lo jelasin deh. Dan Mas Ganjar kalau nggak siap berdebat jangan. Iya, mana data? Kalau perlu Pak Prabowo bawa asistennya ke sini. Kalau bilang data saya salah. Itu meyakinkan dan sangat straight to the point Mas Ganjar dalam poin itu. Jadi memang kalau saya mungkin ya boleh lah saya dianggap konservatif ya. Artinya saya pro kerahasiaan kan gitu. Artinya tidak semua urusan pertahanan negara itu bisa dipublikasikan. Saya tidak bicara rahasia sebenarnya, tapi tidak semua bisa dipublikasikan. Nah, ada informasi-informasi yang harus dikecualikan dari dari ruang publik, gitu ya, sehingga bukan berarti tidak bisa diakses, tapi ada aturannya, ada prosedurnya. Nah, misal dan rahasia itu kalau katanya Pak Ponto dan teman-temannya rahasia itu soal ruang dan waktu. Ya. Di ruang mana itu menjadi rahasia, di ruang mana ini menjadi tidak rahasia. Di waktu kapan ini rahasia, di waktu kapan ini tidak rahasia, kan gitu. Nah, dalam konteks kemarin tuh apa yang menurut Anda harusnya rahasia tapi dibuka oleh para kandidat gitu misalnya, atau sebaliknya? Tadi data kelemahan misalnya terkait dengan postur pertahanan, kekuatan pertahanan kita. Gak mungkin kita buka di dalam forum yang terbuka seperti itu kekuatan kita seberapa strong atau seberapa weak misalnya seperti itu. Gak mungkin kita buka. Kondisi faktualnya itu gak mungkin kita buka. Karena kalau kita buka itu akan menghadirkan kerentanan ya dalam pertahanan negara gitu. Begitu itu kan yang nonton debat itu bukan hanya orang yang di dalam negeri, di luar sana juga nonton, Malaysia, Singapura segala macam itu nonton. Begitu tahu pertahanan kita lemah. Kapal kita tuh tinggal sekian. Kemudian berarti kalau kapalnya tinggal sekian, kita ke kawasan Maluku aman nih. Misal mau kita lewat mau di perairan Selat Sunda aman ini. Kan gitu. Akhirnya potensi kejahatan transnasional, potensi
gangguan keamanan laut misalnya, itu bisa terjadi. Terus gimana caranya mengevaluasi dan mengaudit Nah, sektor ada ruang pertahanan untuk kalau misalnya ada ruang karena untuk itu hal-hal itu dibuka. Salah satunya misalnya rapat Komisi 1 DPR. Di sana itu kan terkait karena Komisi 1 DPR ini terkait dengan fungsi budgeting dan fungsi pengawasan, fungsi penganggaran dan pengawasan. Sehingga kondisi faktualnya pasti harus dibuka. Cuman rapatnya tertutup. Nah, mereka statusnya ini kan wakil rakyat. Legislator ini kan wakil rakyat. Artinya kita tidak bisa mengklaim itu tidak transparan sepenuhnya gitu ya, ketika wakil rakyat ini sudah mengetahui. Kan begitu. Ini berdasarkan aturan ya, kalau kita bicara aturan. Nah, makanya saya lebih suka menyebut itu sebagai informasi yang dikecualikan supaya jelas gitu ya. Dia dikecualikan dari siapa? Di ruang mana dia dikecualikan? Di ruang mana dia bisa dibuka? Tapi Pak Prabowo dianggap oleh Mas Anies dan Mas Ganjar ya. Di sini aja Pak, siapa Mas Anies atau Mas Ganjar yang bilangnya? Ya, di sini aja Pak. Ya kalau pas misalnya langsung aja, makanya kalau jangan misalnya di forum pas lain gitu. Ya itu kan ya mohon maaf Pak Ganjar lebih berpengalaman dalam mengurus pemerintahan daerah di mana urusan pertahanan itu tidak pernah menjadi urusan pemerintahan daerah. Mas Anies juga. Pertahanan ini urusan pemerintahan pusat. Oh iya, otoritas pusat. Iya kan? Iya. Jadi luar negeri ya. tidak ada pengalaman dalam konteks urusan pertahanan, tapi pengetahuan cukup lah, makanya bisa berdebat kemarin itu kan karena pengetahuannya memadai untuk berdebat. Tapi pengalaman bahwa ini persoalan kerahasiaan ini memang sesuatu yang harus diperhatikan gitu ya. Sehingga muncullah mungkin di ruangan ini aja dan itu menurut saya sebenarnya juga mereka Pak Ganjar juga enggak berharap itu kemudian akan diwujudkan ya, tiba-tiba Pak Prabowo bawa data nih saya bawain gitu kan, enggak juga. Itu kan lebih saya lihat atraksi lah gitu ya, sebagai bagian dari gimmick debat lah gitu. Ya termasuk tadi kan kemarin Pak Prabowo juga sempat concern soal mengkritisi Mas Anies dan Pak Ganjar yang datanya sering keliru tuh. Nah, menurut Anda sementara Pak Prabowo juga ditantang untuk tunjukkan kekeluaran saya. Pak Prabowo juga nggak bisa. Saya sebenarnya gitu. Anda menyaksikan debat kemarin kan berusaha objektif, tapi karena saya juga menggeluti, berkecimpung gitu ya, mengamati sektor pertahanan ini. Ada beberapa hal yang menurut saya akhirnya jadi kok gini sih, ya, misalnya soal anggaran 700 triliun untuk belanja alutsista yang katanya terus kemudian bekas, misalnya. Anggaran pertahanan kita setahun aja di total ya 4 tahun ini sudah 2020 sampai 2023 yang dikelola oleh Pak Prabowo itu nggak sampai, di total jumlahnya nggak sampai 700 triliun, tidak sampai 700 triliun. Dan kemudian ketika dibedah lagi yang untuk belanja alutsista itu nggak sampai 50%-nya gitu. Justru karena itu tadi karena ketentuan fiskal, terus keterbatasan ininya juga, keterbatasan angkanya gitu ya. Akhirnya kan itulah yang kemudian memaksa adanya pilihan menghadirkan alutsista bekas. Dan itu kan sebenarnya sudah dijelaskan juga berkali-kali bahwa itu langkah transisi. Ketika oke lah kalau menurut saya ya, karena saya juga berkali-kali dimintai komentar soal itu. Oke lah kalau penjelasan Pak Prabowo misalnya gitu ya sebagai Menteri Pertahanan itu dianggap politis gitu ya, jawaban-jawaban yang politis. Masa jawaban kami yang katakanlah memang sebagai pengamat periset itu juga dianggap jawaban yang politis. Ketika kita menjelaskan misalnya soal alutsista bekas itu kan ini dijelaskan sebagai langkah transisi gitu ya. Karena kita mau beli baru, kondisi anggarannya belum cukup gitu ya. Tapi ada kebutuhan. Banyak yang sudah berusia tua, sudah usang ya. Sehingga kemudian kalau itu digunakan secara terus-menerus beban kerjanya lebih besar, kemudian akan menghadirkan resiko insiden, kecelakaan ya, atau ya hal-hal lain yang kita tidak ingin lah gitu ya, sampai mengorbankan nyawa prajurit misalnya. Itu kan kita tidak ingin, justru karena itulah kemudian harus ada
cara atau solusi yang dihadirkan untuk mengatasi kesenjangan ini. Salah satunya dengan menghadirkan bekas. Kalau bisa dapat yang baru dan bisa dalam waktu singkat, itu pasti diambil. Masalahnya yang ready kan ini. Dan kemudian juga kenapa kemarin kan juga ditanya, kenapa terus harus miras itu misalnya. Nah, miras itu juga hasil dari survei gitu ya, keliling kemana-mana cari yang ready gitu kan, cari yang ready yang kira-kira bisa datang dalam waktu singkat setelah dipastikan kondisi pesawatnya oke, sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak misalnya gitu. Nah, akhirnya bisa didatangkan, tapi kemudian yang ready ternyata hanya itu. Karena sebelumnya ada yang menawarkan juga, tapi akhirnya nggak jadi. Kenapa? Sebelum kita iyain mau beli, ada perang Rusia Ukraina. Ketika kondisi perang seperti itu, nggak ada orang mau jual alutsista. Yang ada orang berlomba-lomba belanja alutsista. Contoh lagi, ketika dihadapkan pada masalah misalnya ini kita butuh pelayanan kesehatan, butuh ini, itu kan mestinya lebih diprioritaskan ketimbang belanja alutsista. Catatan dari data SIPRI ya, SIPRI itu salah satu pemantau belanja alutsista ya, organisasi yang memantau belanja alutsista. Dia ada sampai negara produsen, speknya segala macam ada. Nah itu selama masa pandemi banyak negara itu justru meningkatkan belanja pertahanannya. Kenapa? Karena pandemi itu dianggap meningkatkan kerentanan pertahanan negara. Salah satunya yang paling dekat itu Timor Leste. Timor Leste itu anggaran pertahanannya 1,2% dari PDB. Arti kita saat ini sudah bertahun-tahun dari puluhan tahun yang lalu belum pernah berhasil menembus batas psikologis 1%. Angka kita 0,7 sampai 0,8% rata-rata. Nah, sementara Timor Leste aja sadar ini, ketika terjadi kerentanan mereka harus tingkatkan belanja. Nah, sementara saat ini ke depan diproyeksikan bahwa bahkan Gubernur Lemhanas waktu itu Pak Andi Wijayanto sudah pernah menyebutkan bahwa 2030 itu kita berpotensi ada perang di sekitar kita. Laut Cina Selatan segala macam ini. Ada perang. Menghadapi 2030 artinya kita kan harus bersiap untuk memperkuat pagar kita, pertahanan kita kan. Yeah. Nah, bagaimana kalau kita nggak punya alutsista yang memadai? Nah, itu kan harus belanja juga. Ya kan. Jadi tetap harus proporsional tapi ya antara kebutuhan yang sifatnya konvensional untuk perang yang konvensional yang head to head gitu seperti masa lalu, sekaligus juga menyiapkan perangkat untuk yang ancaman yang sifatnya non konvensional. Perang di masa depan itu tidak hanya berkaitan dengan roket dan segala macam, tapi juga terkait dengan perangkat teknologi canggih kan gitu. Sehingga alat perangnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan ancaman itu. Apalagi kemudian juga SDM-nya juga kita harus tingkatkan juga, karena peperangan di masa depan katanya itu akan kabur nih garis batas antara mana kombatan, mana warga sipil, mana ini wilayah politik, mana ini wilayah perang militer gitu. Itu kabur. Oke Pak Wanto, tadi menarik Mas Fahmi ngomong soal ya karena sudah diganggu dari awal dalam perdebatan ini, makanya tidak bisa menjelaskannya. Apakah itu bisa jadi artinya sangat mudah digoyang nih pertahanannya Pak Prabowo. Begini, nah itu tadi makanya saya tanya, ini berdebat atau cerdas cermat? Buktinya yang tadi itu kan pertanyaan, mana datanya, mana faktanya, itu cerdas cermat. Kalau kita berdebat, itu barang itu ada terus dilihat, tidak tanya lagi yang mana. Itu namanya debat. Tapi kalau mana ini saya punya ini, ya ini kita dan ketika bilang saya punya data ini, juga kebenaran data itu tergantung siapa yang menyimpan, siapa yang membuat kan. Nah itu gimana tuh maksudnya tuh? Ya terus bagaimana kita mau bilang bahwa data ini benar atau tidak? Jadi
Susah. Ukurannya itu apa? Data. Saya punya data. Saya nggak tahu yang mana ya Pak ya. Lah kalau saya, saya yang buat, saya yang tanda tangan kok. Nah, gimana coba? Makanya itu data SIPRI itu salah satunya tidak ada yang mengutip data SIPRI yang mencatat bahwa di masa pandemi justru belanja alutsista negara-negara besar terutama itu meningkat gitu loh. Karena itu tadi kita dari awal mau apa? Kalau berdebat jelas barang itu satu, ada itu terus, itu yang kita. Nah, misalkan kita mau debatkan apa ini? Indonesia butuh baru atau butuh bekas? Sudah debat itu aja terus. Jadi dia nggak akan lama kemana-mana. Dan kita jangan kasih judul pertahanan. Kita berbicara alutsista. Alutsista baru. Sudah, itu aja. Baru atau bekas? Ya sudah, berdebat aja. Ini masalah bekas atau baru selama itu bisa membuat Indonesia masih ada di peta, itu nggak ada soal kan? Nah, itu dia. Balik lagi pasal 1, gue jadi pinter nih utamanya. Gara-gara kalau kita tidak jangkarkan itu, ya hanyut kapal kita kemana? Mandat konstitusi di soal pertahanan negara itu kan soal jelas menjaga kedaulatan dan menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah. Undang-undang TNI jelas tugas TNI itu satu, dia menjaga menegakkan kedaulatan, melindungi segenap bangsa, lalu menjaga keutuhan wilayah. Kalau itu dilakukan untuk ini latihan penculikan ya oke. Lah salah satu melindungi keselamatan bangsa itu. Kan latihan. Itu. Kan harus latihan juga ya. Pak, kalau soal rahasia tadi gimana Pak? Kan ini masyarakat sipil nih kayak kami ini bingung nih Pak. Itu, ya memang kita ada itu masalahnya, ada undang-undangnya. Ya betul tadi. Itu tidak boleh ada hal-hal yang dikecualikan baru dibuka. Ya tergantung ruang dan waktu, ya betul. Dia boleh di ruang ini pada waktu ini. Tidak bisa diumbar begitu aja. Kalau itu malah kalau nanti yang disampaikan oleh paslon itu ternyata data rahasia, itu bisa ditanya dari mana kamu dapat ini. Iya. Itu itu sangat berbahaya. Dari mana itu berhak juga Saya tadi salah satu komentar saya di media tadi soal ketika ditanya soal kerahasiaan itu. Iya. Jadi yang harus justru saya menarik ketika kita bicara mereka semua katakanlah protes soal kerahasiaan, protes soal transparansi dan akuntabilitas. Tapi kemudian menyodorkan beragam data. Ya kan, yang kata mereka valid kan gitu. Nah terus pertanyaannya dari mana mereka mengakses data ini? Pak Ganjar jelasin sebagian dapat dari Menko Polhukam katanya. Lah justru itu kalau itu diperpanjang. Apakah itu yang diperbolehkan atau tidak? Nah kalau itu diperpanjang masalah. Siapa yang meloloskan? Siapa yang menyampaikan? Mana orang yang menyampaikan? Karena kan harus ada informasi yang informasi yang boleh dipublikasikan atau harus dikecualikan gitu loh. Ini indeks undang-undang keterbukaan informasi publik. Itu ada. Makanya hati-hati bermain data. Oke, lu mau cek itu dulu. Sambil. Undang-undang itu undang-undang apa itu? Kerahasiaan, bukan kerahasiaan. Ada data yang boleh dipublikasikan bahkan tidak ada keterbatasan. Kayak ini Pak Ponto. Soal Eptanas ini dulu kalau kita sekolah yang jadi bungkus kacang goreng, bungkus gorengan itu kan. Itulah yang bilang, makanya kenapa dia belok jadi berbicara data? Karena ini jadi cerdas cermat. Saya ngerti kenapa beli alutsista bekas itu ya, soalnya salah satunya tuh dulu saya beli mobil aja, mobil merek umum lah Toyota gitu. Itu nunggunya sampai 6 bulan. Iya kan, inden, apalagi beli pesawat gitu. Makanya saya tanya, kalaupun kita punya uang cash, dibeli di mana yang saya waktu beli mobil itu lebih unik lagi. Karena ini kaitannya sama industri, ada industri finansial, Bang. Kalau cicil itu bisa lebih cepat daripada cash, walaupun saya mau cash. Terus bahkan kalau kaitannya ini agak geser sedikit soal kemandirian alutsista, ya kan. Semua berkomitmen memandirikan alutsista, tapi kalau saya sih lebih realistis ya, memandang bahwa kita tidak mungkin mencapai kemandirian 100%. Alutsista impor itu nggak mungkin kita hilangkan. Artinya dengan begitu juga hutang pembelian alutsista juga nggak mungkin hilang. Kenapa? Karena begini,
Diplomasi. Kita sekarang ini kan juga sudah dipandang sebagai big market oleh negara-negara produsen alutsista besar. Ya. Ketika kita mandiri 100% yang terjadi apa? Mereka kehilangan pasar. Ya kan? Ketika mereka kehilangan pasar, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Iya. Ya kan? Akan bikin kita tergantung lagi. Ya, bagi mereka akan berupaya melakukan apapun untuk membuat kita berketergantungan lagi kepada mereka, kan gitu. Nah, masalahnya kemudian kita juga bisa lanjutkan itu kemandirian itu, gagasan kemandirian itu. Tapi satu hal lagi, pasar alutsista itu konflik, perang, ya kan. Nah, di mana kita mau perang? Kita ini tugas konstitusionalnya itu ikut melaksanakan ketertiban dunia, menghapus penjara segala macam. Jadi di mana kita mau perang? Atau setidaknya kalau kita bicara yang lebih lebih kayak film gitu, di mana kita mau ciptakan konflik? Kalau perang di Counter Strike, Mas. Nah, di mana kita mau ciptakan konflik supaya senjata kita laku, pesawat kita laku, misalnya gitu kan? Di mana? Nggak ada. Rokok. Kita baru mau transaksi dengan Myanmar aja. Internasional udah ribut. Itu amunisi itu. Contoh ini bahan dari debat. Ini data Mas Ganjar Jadi kalau berdebat, Pak Laksamana. Sama Najin. Saya mau kutip Mas Ganjar biar mantap nih kemarin soal data-data ini kan. Pak, saya senang kalau Bapak mau bantah data saya. Di Global Peace kita menurut Global Military kita turun. Kapabilitas militer dari Lowy Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran militer turun. Saya ingin tanya capaian MEF itu cuma 65,49% dari target 79%. Kenapa terjadi penurunan? Nah, semua turun katanya itu. Ya karena yang dipilih data yang memang menyajikan penurunan kan begitu aja. Karena ada sebanyak sumber terbuka ya terkait data kan gitu. Kalau itu kan tadi Global Peace Index misalnya gitu kan. Itu mungkin data terbuka kan gitu. Sehingga bisa digunakan. Tapi kan mungkin ada data lain yang mungkin bisa jadi pembanding juga tapi tidak digunakan. Kan gitu. Sehingga kalau menurut saya terutama misalnya soal penurunan MEF itu yang belum mencapai 65% ya, 70% atau 65% itu belum tercapai. Ya itu sebenarnya bisa ditunjukkan dengan data ini ya, data pertumbuhan belanja alutsista kita dari tahun 2008 tahun 98 sampai 2023 ini kelihatan nanti dari 98 sampai 2008 kita tidak ada belanja alutsista. Ya, sementara artinya alutsista kita yang kita gunakan sekarang ini sebagian berasal dari pembelian sebelum 98 kan gitu. Kemudian 2015 itu kan embargo ya dulu ya. Iya. 2008 ke sini kita mulai belanja lagi. Ya, itu sudah digunakan. Terus kemudian Renstra 2 Renstra 1 2010 2014. Renstra 2 2015 2020 2019. Itu ada pelambatan lagi karena problem fiskal ya, dialihkan untuk infrastruktur segala macam. Itu ada pelambatan lagi. Nah di 2020 sampai 2024 ini kita pinginnya mau belanja lagi. Ternyata di awal ada pandemi COVID-19. 2 tahun. Itu kan masalah juga gitu loh. Ini yang menyebabkan tidak tercapai bahkan baru 65%. Padahal ya Pak Prabowo mestinya bisa jawab itu kalau emosinya nggak diganggu sebelum Tapi itu wajar lah, itu debat namanya debat kan. Ya itu kan berarti strateginya memancing emosi Pak Prabowo kan berhasil. Betul. Jago lah lawan konteks debat ya Pak. Lawan debatnya jago banget lah. Tapi kan berubah dari tujuan itu. Nah, orang tujuannya emang akhirnya apa yang kita lihat? Akhirnya kan begitu pertanyaan pertama itu sudah belok jauh, itu harusnya diberhentikan. Jangan itulah.
Lah yang jaga ini hanya jaga waktu, tidak mengendalikan situasi. Karena memang nggak ada aturan itu, Pak. Panelis itu hanya tukang baca. Justru itu. Lah terus bagaimana kita mau berdebat dalam koridor kalau tidak ada wasit yang menjaga? Betul. Saya ingat perdebatan tatip di DPR aja kan, instruksi itu nggak boleh menambahkan masalah kan? Itu. Iya kan, itu baca tatip lagi gitu kan. Jadi perdebatan kayak gitu kalau RDP sering terjadi kan. Memperdalam atau memberikan info baru yang mendesak. Coba bayangkan ya. Coba bayangkan. Kita judulnya itu pertahanan, politik luar negeri. Tiba-tiba pertanyaan tanya, ini punya tanah di sini sekian hektar. Itu gimana coba? Nah, ya kan berarti soal kan ordal juga dibahas. Ini fungsinya debat ini kan. Ini harusnya oleh siapa itu yang penjaga waktu itu jangan diteruskan. Teruskan di dalam koridor. Bapak mau tanya apa? Ini wilayahnya. Ini dibiarin. Pak Laksmana izin. Kan ini kan dalam konteks politik, ya kan? Perception is much more important than reality. Nah, kalau begitu ya sudah biarin aja. Bikin oktagon. Iya, artinya oktagon. Dibiarkan anarkis sekalian nih forum kan gitu. Waktunya nggak lebih dari 4 menit ya. Silakan lu anjir apa? Mau ngapain aja terserah. Untuk apa kita kasih ini bicara pertahanan, ini bicara itu. Lalu tiba-tiba pertanyaan pertama sudah lari. Artinya terus apa gunanya moderator? Padahal kalau kita saja sedang FGD seminar, begitu salah tanya moderator, pertanyaan tidak punya sangkut paut dengan topik, drop. Itu kalau moderatornya Pak Ponto ini capresnya pun ngeri ya. Lah untuk apa jadi moderator kalau cuma jadi tukang jaga waktu? Dia harus menjaga jalannya debat ini atau apalah sesuai dengan perencanaan. Berarti diskusi kita hari ini moderatornya si Bayu ini kan. Ada waktu nih Pak.